Dan masih bergerak sesuai dengan arahan ataupun skenario yang sempat kita gambarkan, terlebih dengan respon terhadap kebijakan moneter yang diumumkan oleh FOMC. Fed tetap bersikukuh bahwa keadaan ekonomi masih belum pulih secara total dan bahkan terlampau dini untuk mengkategorikan hal tersebut hanya berasal dari data tenaga kerja di pekan lalu. Lalu kemudian Powell juga menegaskan kali ini bahwa tetap monetary easing itu adalah yang utama dan semua tools yang dimiliki oleh Fed akan dikerahkan sampai ekonomi berjalan normal. Salah satunya mengacu kepada suku bunga, tidak ada rencana kenaikan suku bunga kurang lebih sampai tahun 2022. Wow, 2 tahun teman-teman. Artinya ini kemungkinan potensi yang sangat baik untuk gold, terutama jika nantinya kalau ada second pandemic atau second wave pandemic, kemungkinan Fed bisa saja terpaksa melakukan negative rates. Meskipun sampai sekarang tidak ada rencana untuk area tersebut. Tapi kita lihat suku bunga dengan kategori zero rates atau nol, lalu kemudian juga tetap melakukan pembelian obligasi ataupun treasury atau MBS yang kita kategorikan QE, maka kemungkinan dolar masih outlooknya adalah dalam pelemahan. Oleh karenanya kemungkinan outlook untuk gold medium term masih biasnya adalah untuk mengalami kenaikan. So, setiap penurunan atau dip yang terjadi itu adalah kemungkinan strategi yang sangat baik untuk dilakukan buy on dip. Tapi perhatikan area-area resisten ataupun area support psikologis yang tetap berlaku selama 1 atau mungkin 2 pekan ke depan. Tapi kalau kita lihat dari outlook Wall Street sendiri, yang harus dikhawatirkan adalah second wave of pandemic yang nantinya bisa menggeret ke arah koreksi yang cukup tajam, lalu kemudian berimbas kepada gold sebagai aset safe haven untuk menutupi atau mengcover kerugian atau margin call yang terjadi di riskier aset. Nah, kategorinya kalau misalkan itu terjadi, kira-kira apakah itu adalah kesempatan untuk Anda? Yes, totally yes, dan kemungkinan potensi tersebut masih bisa Anda manfaatkan. Saya masih berharap ada koreksi, tapi kalau kita lihat dengan apa yang sempat disampaikan oleh Fed, saya rasa koreksi pun mungkin belum akan terlampau tajam setidaknya untuk saat ini. Jadi kemungkinan potensi tersebut kita akan manfaatkan dengan sangat baik. Hari ini saya rasa area 1740, 1743 boleh menjadi resisten utama, menjadi PR juga untuk kategori bullish selanjutnya. Tapi area support sendiri kurang lebih akan berada di kisaran 1720 ataupun 1715. Tapi untuk kali ini strategi kurang lebih sesuai dengan apa yang sempat kita kupas. Dan 1727, 1728 saya rasa masih menjadi area support pertama kita yang bisa saja kita manfaatkan. Technical view 11 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 11 Juni 2020 per jam 12 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1739.70 dan low 1727.70. Running price masih bertahan di areal terbawah yaitu 1728.40. Oke, setelah terjadi kabar yang cukup menggembirakan tentunya dengan statement dari Fed ataupun Powell dalam hal ini memberikan isyarat bahwa mereka masih tetap dalam monetary easing. Artinya sesuai dengan apa yang sempat kita kupas beberapa waktu lalu, termasuk juga skenario kemarin yang cukup berhasil ya. Kalau Anda perhatikan pergerakan di pagi hingga sore hari cenderung spike terlebih dahulu, namun juga ada areal-areal yang tetap bertahan seperti area resisten 1720 sebelum akhirnya sempat tergelincir di 1715 lalu kemudian dia tembus sampai 1727. Terhenti, lalu kemudian saat terjadi atau menjelang FOMC justru tergelincir sampai 1708. Persis seperti apa yang kita harapkan juga, termasuk juga buy on breakout-nya strategi pra atau sebelum FOMC kita berhasil, dan strategi setelah FOMC-nya juga berhasil. Oke, selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut, baik itu sebelum ataupun sesudah FOMC. Oke, kali ini dengan areal tertinggi 1739.70 nampaknya kita belum bernafas lega ya, karena arealnya ternyata lagi-lagi areal biru sebagai areal historical price, juga areal psikologis kembali menghambat laju kenaikan kita. Dan kalau kita telah lebih lanjut, sebetulnya potensi ini beberapa kali sempat terjadi dan juga sempat spike ke 1765, tapi yang kita tunggu-tunggu adalah 1740 ini harus berhasil ditembus. So, rally selanjutnya yang akan menjadi PR yang harus dituntaskan adalah 1740 sampai 1743, which is sangat dekat dengan arah high kita. Kalau kita lihat dari candlestick, ini sangat meyakinkan, artinya harusnya akan terjadi spike, tapi yang saya khawatirkan adalah kemungkinan kecenderungannya sudah terantisipasi dengan baik, apalagi dengan kondisi kali ini atau malam hari ini
secara data ekonomi cenderung relatif sepi atau relatif tenang. So the calm after the storm bisa saja ini menghanyutkan ya. Hati-hati dengan potensi penurunan, bisa saja menembus area let's say 17.13, artinya di bawah 17.20, tapi kurang lebih area yang tercipta sekarang adalah area support psikologis 17.27 ataupun 17.28. Di grafik H4 kurang lebih ini gambarannya. Kemarin juga kita sudah berhasil menyentuh ya, berarti ini kurang lebih area yang kita curigai sebagai inverted head and shoulder cukup berhasil dengan baik dan mencapai areal target di areal biru. Resisten kedua kemarin, karena resisten pertamanya tepat berada di neckline 17.20 dan resisten keduanya sudah tersentuh. Nah, kalau sekarang saya menggunakan Fibonacci retracement saja, Anda bisa lihat di sini potensinya tadi malam sebetulnya 61.8% di 17.10, walaupun tailnya mencapai areal 17.08. Lagi-lagi arealnya historical price cukup dibantu dengan Fibonacci retracement. Nah, kali ini 23.6% berada di kisaran 17.28.50. Itu bertepatan juga dengan areal historical price-nya relatif bertahan di 17.30. Jadi 17.27 sampai 17.30 ini rentan ya. Sementara untuk area support selanjutnya 38.2% itu berada di kisaran 1721.50 atau 0.60. Nah, kalau seperti ini saya lebih menganjurkan wait and see-nya bisa saja sebetulnya secara ideal arealnya yang paling mutlak sangat bagus adalah di areal yang berhimpitan, yaitu 38.2% beserta areal biru sebagai historical price. Jadi kalau menemukan areal ini, itu adalah areal ideal untuk Anda melakukan buy on dip. Tapi kurang lebih untuk kali ini areal buy kita sesuai dengan apa yang sempat saya share tadi siang di channel YouTube kami Agruna Futures Official, ini sudah masuk kategori atau areal buy kita 1727.40 sampai 1729.00. So kita tinggal memperhatikan apakah TP pertama kita tercapai apa tidak. Jadi setelah dia penurunan ini seharusnya akan terjadi pantulan, tapi pantulannya tidak terlalu jauh. Target pertama kurang lebih 1733.60 dan target kedua kita adalah 1740.00, sedikit di atas area ini. Stop lossnya saya antisipasi di 1721.00, meskipun lagi-lagi saya memberikan catatan bahwa area 1721, 1715 itu adalah second support dan third support ya. Support kedua, support ketiga yang kemungkinan berpotensi sebagai area ideal untuk Anda khususnya untuk strategi medium term. So, secara outlook ekonomi sangat confirm dengan pernyataan Fed ataupun kebijakan dari Fed, sehingga medium term masih tetap dalam strategi kita buy on dip. Tapi untuk intraday harap perhatikan area-area yang tadi saya sebutkan dan juga tetap menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.